Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Itu kue bodos-dos. Sudah dibagikan satu, dia bilang belum. Ini ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Simpan dulu HP ya, simpan dulu ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Habib Fahmi beserta ibu, terkhusus sahibul bait yang mengundang kita di tempat ini. Mohon maaf saya lupa namanya Pak. Yan, ya itu Nur Alfian. Kada manahan, rumahnya besar betul, masya Allah. Itulah enaknya jadi orang kaya. Kalau orang kaya mau kalah kalian orang miskin. Benar. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin tadarus, orang kaya juga bisa. Orang miskin Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Tapi orang miskin pergi haji, diam-diamlah kau. Makanya kita berdoa mudah-mudahan makin banyak orang kaya yang mau ditempati rumahnya maulid. Banyak orang kaya di Berau ini belum tentu rumahnya mau ditempati untuk maulid. Masya Allah. Ya, doakan. Masih muda lagi. Berapa istrinya Pak Haji? Satu. Oh. Kada manahan jar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tanggal 12, dengar, tanggal 12, bulannya sama, Rabiul Awal, harinya sama, hari Senin. Nabi lahir hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tapi ini hari Senin, tanggal 12, Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Malasai Nabita. Ada juga orang Bugis sini. Oh, banyak juga bubuhan Bugis ini. Ibu-ibu Pak Doko. Banyak memang. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya ke Berau, banyak orang Bugis. Saya ke Bulungan, banyak orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi sakit influenza. Lalu di atas kekuasaan Allah, Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, sini kau. Panggil 3 malaikat, Israel, Israfil, Mikail. Kau turun ke dunia, jemput nyawanya Muhammad, cabut rohnya dengan catatan, tanya dulu. Cek sound dulu bos. Cek. Ini anu deh. Dia ada ya. Nggak usah pakai echo. Tutup echo-nya deh. Ya, nggak usah echo. Bassnya tutup sekali. Nggak usah pakai bass. Treble-nya kasih naik. Cek. Ini baru. Nggak kalah saya sama dia bos. Itu tadi tesnya lagu dangdut. Kalau ini ceramah.
Ya. Nah, Allah perintah Jibril, Jibril, kau turun cabut nyawanya Muhammad, tapi tanya dulu. Kalau dia mau, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Masya Allah. Turun malaikat. Di langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. Langit ke-1, Jibril berkata, "Oi, malaikat pencabut nyawa. Siapa yang tahu namanya malaikat pencabut nyawa? Siapa? Angkat tangan, jangan langsung sebut. Saya kasih kau hadiah. Hah? Sini. Sini. Oh, jangan bawa cacatan, bos. Pasti orang Bugis ini. Nah, ayah. Tapi sebelum kau jawab, saya ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasad? Hawa. Betul juga, itu neneknya. Itu neneknya. Tapi pintar bapak ini. Nah, siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Siapa? Israel. Bapak Bugis atau Jawa? Hah? Saya Jawa. Oh, Jawa songkok Bugis. Kenangan dari Haji Tepian 2. Oh, ini ada kawan saya juga di Bugis, orang Jawa tapi tinggal di tanah Bugis. Bahasa Bugis dia, tapi dia bilang, "Melek mau pak kerak burale dui." Lo parasa sih kowe. Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Iyalah, saya kasih kau duit hadiah 100.000. Ya. Yeah. Bos, beda rasanya uang Kapolres itu, bos. Malaikat Israel turun. Lalu Jibril berkata, Israel, hari ini saya tidak bertugas. Hanya kau yang bertugas. Kau turunlah cabut nyawanya Muhammad. Saya tunggu kau di sini. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, ya selama ini kamu kan yang ketemu sama Muhammad. Saya tidak pernah ketemu. Kamu yang bersahabat selama ini. Kata Jibril, kau aja yang turun. Turun malaikat Israel, Israfil, Mikail. Ketuk pintu depan rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang, Abah. Kata Nabi, sudah ada di dekatku. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah cabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kalau bapak ditanya, apa jawabannya? Tuan rumah kalau ditanya, apa jawabannya, Pak? Saya tahu jawabannya. Disuruh cabut nyawa Moji. Tunggu dulu, istri baru satu. Tapi kalau saya lihat Pak Haji ini laki-laki yang setia. Kada wani. Lalu Nabi berkata, Jibril, Israel, saya siap. Seluruh nabi-nabi dan rasul sebelummu, sebelum saya, mereka selesai melaksanakan tugas menghadap kepada Allah. Saya pun selesai melaksanakan risalah, saya siap menghadap Allah. Laksanakan. Tapi tunggu dulu. Kata Nabi, mana Jibril? Oh, Jibril ada di langit, menunggu. Kau panggil dulu. Ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Baik, naiklah malaikat pencabut nyawa, ketemu sama Jibril. Woi, Jibril, saya bilang memang kau ikut. Banyak sekali bicaramu, deh cari kau temanmu. Turun malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril kalau muncul depan Nabi, langsung muncul saja. Seperti yang iklan di televisi. Wane piro. Pernah lihat iklan toh? Wane piro. Muncul. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong berikan saya kabar gembira. Tolong berikan saya berita yang menyenangkan. Lalu Jibril menjawab, ya Muhammad,
seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menyambut rohmu. Masya Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan menyambut rohnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantri. Masya Allah. Saya saja tadi datang dikawal. Masya Allah. Ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Saya lewat, ada lagi ibu-ibu yang gosip. Bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Masya Allah. Lalu, apa lagi Jibril? Kata Nabi, apa lagi? Ya Muhammad, kalau kau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Alhamdulillah, kata Nabi. Apa lagi Jibril? Ya Muhammad, engkau Nabi paling terakhir. Engkau Nabi yang paling buntut. Tapi meskipun engkau paling terakhir, haram seluruh Nabi yang pernah Allah turunkan. Dari Adam sampai Isa, haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak cemas pusing soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku yang ada di Berau. Berikan saya kabar gembira Jibril, bagaimana umat saya? Jibril naik lagi, muncul. Ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Apa gerangan? Ya Muhammad, meskipun engkau umat paling terakhir, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak ada di Berau, tapi selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, aman. Meskipun engkau tidak di tengah-tengahnya, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Quran, Sunnah. Nabi lalu berkata, Alhamdulillah, madecen nih Jibril, jamai jamamu. Baiklah, kerjakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril. Maju malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, maafkan saya. Kata Nabi, silahkan. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya, keluar nyawanya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis beliau, sampai ke paha, berkeringat Rasulullah, mengeluarkan biji-biji keringat di pelipisnya, mengeluarkan keringat di dakinya, lalu Jibril berbalik mundur, lalu Nabi melihat Jibril, lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau membelakangi saya? Apa kau jijik melihat wajahku saat ini ya Jibril? Jibril menjawab, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, aku tidak jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Aku hanya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu. Dek na lemuk nyawaku mita koi reduk nyawamu. Tidak tega saya melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini jangan engkau timpahkan kepada umatku. Jangan kau berikan kepada umatku. Cukup saya semua yang tanggung sakitnya sakaratil maut. Seluruh sakitnya sakaratil maut ini timpahkan sepenuhnya kepadaku. Jangan kau kasih umatku. Masya Allah. Cintanya Nabi sama kita. Beda sama Dilan. Kalau Dilan apa? Jangan rindu, berat, pret. Ini Nabi apa? Sakit jangan kau berikan kepada umatku. Ya Allah, timpahkan semua sakitnya sakaratil maut kepadaku. Bapak tahu sakitnya sakaratil maut? Idris alaihissalam pernah memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah ingin merasakan? Iya. Jibril, panggil malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawanya Idris. Dicabut nyawanya, setelah itu dihidupkan kembali. Lalu Idris alaihissalam kumpul semua sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Iya ya Rasul, 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Pernah dikuliti di sini? Ada? Oh, kena silit saya. Baik, naik rohnya Rasulullah, meninggalkan paha sampai ke perut, menggigil Rasulullah sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda, jaga salatmu, jaga salat kalian. Satu, jaga salatmu.
Nabi tidak mengatakan jaga rumahmu. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu, jaga kebun sawitmu. Tidak, Nabi katakan jaga salatmu, jaga salat kalian. Nih ibu-ibu, jaga salatmu ibu. Ini paling banyak dah salat ini kalau ada pengantin. Gara-gara make up, mukanya nak kira tembok, coklat, biru, abu-abu, keren, dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Ah, kaulah itu. Apa? Bu. Boleh dandan, tapi jangan gara-gara dandan kau tidak sholat. Dongo namanya itu. Ini mukamu, biar kau klasik. Ada lebih parah, ada lagi lebihnya sedikit di sini. Saya bilang, kenapa lagi ada lebih-lebihnya? Nah bilang, seperti artis Korea. Artis Korea baru di Teluk Bayur tinggal. Apalagi perempuan banyak ndak pakai jilbab, pakai ndak sholat. Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut.